الله أكبر
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah-jemaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Ialah Sang Maha Suci lagi Maha memberi kedamaian, Sang Maha meliputi hamba-Nya, Sang Maha Kuasa lagi Maha mengetahui. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para tabi'in hingga yaumiddin. Jemaah-jemaah rahimakumullah, khatib ini ingin berpesan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya takwa adalah jalan menuju surga. Sungguh merupakan hal yang aneh seorang yang beriman, seorang muslim yang beriman meninggalkan sesuatu hal yang baik saat dilarang oleh dokter, tetapi justru enggan meninggalkan buruknya maksiat karena takut, tapi enggan meninggalkan buruknya maksiat dan bahkan melupakan akan siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka dan tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ibadallah, keimanan di dalam hati kadang lemah, kadang pula menguat. Ketika keimanan itu menguat, maka akan bertambah semangat seorang mukmin kepada ketaatan, dan dia akan berlari dari dosa serta memperbanyak taubat. Maka hendaklah setiap muslim bersungguh-sungguh meraih sesuatu yang menambah keimanannya. Hal-hal yang dapat menambah iman itu banyak. Yang paling utama adalah majelis zikir. Majelis zikir yang paling agung adalah yang membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bertepatan dengan hari yang insyaallah penuh berkah ini, insyaallah khatib akan membahas dan menyampaikan salah satu dari nama-nama Allah yang indah. Nama ini tidak begitu sering disebut di dalam Al-Quran. Ia hanya disebut sebanyak 3 kali saja di dalam Al-Quran. Namun demikian, kita menyaksikan pengaruh dari nama ini di dalam kehidupan kita.
Kita berharap semoga kita menjadi orang-orang yang hidup di bawah naungan nama yang mulia ini kelak di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan nama yang akan kami bahas pada hari ini adalah nama Allah, yaitu Al-Karim, Maha Mulia. Allah berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Di dalam hadis disebutkan, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi minal 'abdi an yarfa'a yadayhi ilayhi thumma yaruddahu qa'iman sifra." Sesungguhnya Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala Maha Pemalu dan Maha Mulia. Dia malu kepada hambanya jika hamba itu mengangkat tangannya memohon kepadanya, lalu menolaknya dengan tangan yang hampa. Maha suci Allah yang Maha Mulia. Apabila dia berjanji, dia pasti menepati janjinya. Dan apabila dia menetapkan sesuatu, maka merealisasikannya. Maha suci Allah yang Maha Mulia. Dia menciptakan kita dari ketiadaan, kemudian melimpahkan bagi kita berbagai macam karunia yang baik. Ada makanan yang bermacam-macam, seperti daging, buah-buahan, dan lain sebagainya. Setiap ragam makanan itu memiliki jenis yang bermacam-macam pula. Dari jenis buah-buahan ada jeruk, kurma, dan lainnya. Dan dalam setiap jenis itu ada bentuk dan warna berbeda-beda. Coba kita perhatikan bersama. Berapa banyak jenis kurma. Maha suci Allah lagi Maha Mulia. Dia memudahkan bagi manusia kendaraan di daratan dan lautan. Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maha suci Allah lagi Maha Mulia. Dia mengizinkan hambanya untuk memintanya dalam setiap waktu. Bahkan dia bergembira karena orang-orang yang meminta kepadanya dan menjawab doa orang-orang yang kesulitan. Maha suci Allah lagi Maha bijaksana dan Maha Mulia. Ketika seorang yang berdoa kepadanya, kadang dia memberikan apa yang diminta, kadang dia menyingkirkan darinya suatu keburukan karena doa itu. Maha suci Allah lagi Maha bijaksana dan Maha Mulia. Ketika seorang hamba berdoa kepadanya, kadang dia memberikan apa yang diminta oleh hamba tersebut, kadang dia menyingkirkan dari hamba tersebut suatu keburukan karena doa itu, atau dia menyimpan balasan bagi hamba tersebut di akhirat kelak. Para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW atas pernyataan tersebut, "Wahai Rasulullah, jika demikian kami akan banyak berdoa." Beliau menjawab lalu bersabda, "Ya, perbanyaklah." Maha mulia Allah yang melipat gandakan kebaikan menjadi 10 kali lipat dan berlipat-lipat lagi, hingga sedekah sebutir kurma dari usaha yang
baik dilipat gandakan sampai menjadi seperti gunung. Maha mulia Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-Nya, kemudian meminta maha mulia Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-Nya, yang memberi rezeki kepada hamba-Nya, kemudian meminta pinjaman kepada mereka agar dia memberi pahala bagi mereka dan menjadikan mereka pengganti untuk mendorong mereka, serta melipat gandakan balasan bagi mereka sampai 700.000 bahkan lebih. Maha suci Allah lagi maha kaya, maha penyayang dan maha mulia. Maha mulia Allah yang bergembira karena orang-orang bertaubat. Dia menghapus dosa-dosa mereka meski mereka telah melampaui batas. Bahkan dia mengganti keburukan itu dengan kebaikan. Di antara bentuk Allah memuliakan hamba-Nya adalah dengan mengajarkan mereka menulis dan mengajarkan kepada mereka maslahat agama dan dunia mereka, serta karunia kemampuan dan taufik darinya buat mereka. Nama Allah Al-Akram hanya tersebut satu kali saja, yaitu firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Betapa banyak jumlah pengetahuan yang luas itu dalam berbagai bidang ilmu, seni, dan cabang pengetahuan. Al-Akram adalah bentuk kata tafdhil, menunjukkan bahwasanya Allah paling mulia di atas segala kemuliaan. Maknanya adalah paling mulia dan paling pemurah. Perhatikanlah berapa banyak buku-buku tercetak dan berapa banyak jumlah karya tulis terpublikasi, serta berapa banyak pula tersebar di jurnal-jurnal dan situs-situs internet pengetahuan dan wawasan, baik itu dalam aspek syariah, bahasa, kedokteran, sejarah, industri, perdagangan, pertanian, dan administrasi. Ikhwati billah, kata Al-Karam adalah kata yang mengandung semua makna kebaikan dan hal-hal terpuji. Ia tidak hanya bermakna memberi saja. Memberi adalah makna yang menyempurnakan seluruh maknanya. Oleh karena itu, ungkapan para ulama beragam dalam memaknainya. Sebagian mengatakan Al-Karim maknanya adalah banyak kebaikan dan pemberian. Pendapat lain menyebutkan makna Al-Karim adalah yang memiliki kedudukan yang agung dan posisi yang besar. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah yang suci dari kekurangan dan aib. Pendapat berikutnya juga menyatakan maknanya adalah yang memberi tanpa mengharap kembali. Sebagian lain mengatakan maknanya adalah yang apabila berjanji maka dia menepatinya, dan apabila menetapkan sesuatu maka dia merealisasikannya. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah yang memberi tanpa sebab. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah yang memberi siapa yang membutuhkan dan siapa yang tidak membutuhkan, dan lain sebagainya dari makna yang disebutkan tentang nama yang agung ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
المستعين على أمور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله, sesungguhnya iman terhadap nama Allah Al-Karim memiliki pengaruh terhadap seorang muslim. Di antaranya adalah cinta kepada Allah yang Maha Mulia atas limpahan nikmat-Nya bagi yang tampak maupun yang tak tampak. Pengaruh lainnya adalah rasa malu kepada Allah dan beradab kepadanya, di mana berapapun banyaknya kemaksiatan kita terhadapnya, Dia tidak pernah memutuskan kemuliaan dan pemberiannya kepada kita. Di antara pengaruh iman terhadap nama Allah Al-Karim adalah syukur kepada Allah dengan hati, lisan dan anggota tubuh atas limpahan nikmat-Nya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak di tubuh kita, makanan kita, minuman kita, dan lain sebagainya. Begitu banyak. Pengaruh lainnya adalah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakal kepadanya. Dialah yang Maha Kaya, Maha Mulia lagi Maha Perkasa. Tidak ada batas bagi kemuliaannya. Dia Maha Kuasa, tidak ada yang dapat mengalahkannya dan tidak ada yang dianggap banyak di hadapannya. Di antara pengaruh iman terhadap nama Allah Al-Karim adalah berakhlak dengan akhlak mulia, pemurah dan dermawan. Allah yang Maha Mulia mencintai orang-orang mulia. Sifat pemurah yang disukai oleh Allah bukanlah pada berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan harta. Pengaruh lainnya adalah banyak berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah dengan serius. Meskipun yang diminta belum kunjung terkabul, seorang muslim harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Sesungguhnya saat Allah belum mengabulkan doa bersisi padanya, tersisi padanya rahmat dan hikmah. Perhatikanlah firman Allah: "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir." Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha teliti terhadap keadaan hambanya, lagi Maha melihat. Hamba Allah, ibadallah, sebagai penutup, sesungguhnya sebab yang paling utama yang menjadikan seseorang dapat meraih kemuliaan dari Allah yang Maha Mulia adalah ketakwaan di saat sendiri maupun dalam keramaian. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling takwa dari hambanya. Sebagaimana firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Amma ba'du fa sallu wa sallimu kama amara Allah fi kitabih wa tanna bi malaikati qudsihi wa ayyada bi
محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع الدعاء ومجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ومعينا، وانصرهم نصرا عزيزا على أعدائك أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم اصلح بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح بلاد المسلمين في كل مكان، واصلح ولاة امورهم واجعل خطاهم في رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعل